Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Nunusan Hacker. Di video kali ini kita akan mantau video terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, yang mana Kang Deddy ini Gubernur Aing KDM Bapak Aing teh itu memanggil salah satu pemilik toko yang sebelumnya didatangi oleh beliau untuk berbelanja beberapa kebutuhan untuk korban bencana yang ada di Sumatera. Nah, karena saking banyaknya pesanan yang dipesan oleh KDM, si yang punya tokonya itu langsung disuruh datang ke hotel untuk melayani langsung KDM gitu ya. Maksudnya biar lebih santai, biar lebih rileks gitu, biar lebih enak gitulah mesennya gitu. Kalau misalkan di toko kan banyak orang, terus ya banyak fans Kang Deddy gitu yang bikin eh, jadi kurang kondusif gitu. Makanya mungkin Kang Deddy mending langsung aja datang ke hotel biar biar ngobrol langsung gitu, apa aja yang mau dipesan, terus berapa jumlahnya, dan langsung dibayar cash gitu. Nah, kita lihat videonya nih seperti apa. Nah, ini namanya siapa? Sylvia. Se Sylvia. Sylvia. Sini. Sylvia ya. Waduh. Asli Padang. Iya. Tapi keturunan Tionghoa. Walah. Banyak orang turunan Tionghoa dagang Padang. Tak juga, Pak. Tidak juga ya. Tidak sebanyak di Jawa Barat ya. Enggak lah, Pak. Sini kan Minang kan pedagang. Sini benar pedagang. Orang ini orang keturunan Tiongkok bersaing dengan orang Minang. Jagoannya dagang. Jadi gimana tadi? Nah, ini nih yang punya tokonya nih, si Inci yang punya toko yang sebelumnya dipesan sama Kang Deddy untuk berbelanja beberapa kebutuhan untuk korban bencana gitu. Nah, karena saking banyaknya dan juga mungkin biar satu pintu gitu ya, kanan logistiknya, sembako khususnya, kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar untuk para korban bencana. Nah, makanya si encinya ini dipanggil langsung ke hotel biar ngobrol langsung gitu, apa aja yang mau dipesen dan juga berapa jumlahnya, dan langsung dibayar tunai pokoknya sama Bapak Aing. Lanjut. Jadi gimana? Jadi kan maunya Bapak kan gimana gitu kan. Jadi saya bisa kumpulin barang, saya minta distributor supaya entar langsung. Maunya saya pertama ada mie instan rebus, ya kan? Yang kedua ada yang folk mie yang tinggal siap saji, gampang kan? Yang ketiga ada biskuit. Empat ada susu untuk bayi. Susu bayi langsung minum atau Anda Dad, can you play a song on your phone for us? Yeah, okay. As long as it's not too annoying. bubuk minum atau Anda empat ada susu untuk bayi. susu bayi langsung minum atau Anda bubuk. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang harus banyak juga adalah ikan kaleng, sardens. Kalau bisa yang bukanya tinggal gini, kalau nggak ada nggak apa-apa, tinggal dibuka. Ada Sardens itu yang paling pokok. Kalau bisa juga ada beras kita nggak punya, ya udah nggak apa-apa, beras cari tempat lain. Paling pokok adalah itu. Yang lainnya adalah ada sabun mandi ya, sikat gigi, odol, sampo, ya kan, pampers. Nah, jadi ini tuh barang-barang yang dipesan oleh KDM itu semuanya tuh kebutuhan dasar ya, kebutuhan pokok untuk para korban bencana atau yang biasa dipakai sehari-hari gitu. Biasanya kalau misalkan kita masak sarden, terus mie instan, terus biskuit dan lain sebagainya, itu istilahnya makanan-makanan yang cepat saji gitu. Jadi nggak memerlukan waktu yang lama gitu. Jadi dengan singkat langsung jadi gitu kan. Kalau sarden tinggal digoreng atau tinggal direbus. Terus apalagi tuh,
biskuit tinggal dimakan gitu, mie instan tinggal direbus, jadi nggak perlu waktu lama gitu untuk menyantapnya. Nah makanya untuk 3 kebutuhan pokok itu KDM sengaja pesan lebih banyak gitu. Dan juga peralatan mandi gitu kan, peralatan mandi itu juga kan termasuk kebutuhan dasar. Bayi, pampers pampers orang dewasa, orang tua sama orang dewasa. Orang dewasa, ya itu. Lebih banyak kan ya ke makanan yang pokok yang Makanan itu yang pokok. Ya. Tuh kan bener kata gue kan, makanan yang pokok katanya. Karena ya emang keadaannya darurat gitu, jadi membutuhkan makanan-makanan yang emang instan gitu, yang langsung, yang siap saji, jadi nggak perlu waktu lama yang bumbu itu ini gitu. Jadi kebutuhan pokoknya yaitu makanan-makanan yang siap saji itu. Ya, makanan yang pokok. Sarden harus banyak. Berapa banyaknya Bapak mintanya, berapa banyak atau di banyaknya kan? Begini, hitungannya berapa? Inci nantangin, belum tahu dia Bapak Aing. Segudang distributor mau diborong. Sok ngitung, nanti kan saya tinggal ngali. Misalnya 1.000 karton mie rebus, berapa harganya? 116 kali 1.100. Oke, sok hitung. Nanti saya akan tinggal belinya sekian, sok tulis itu. Nah ini tuh yang gua sukanya dari si Enci ini, yang punya toko ini, itu beliau tidak memanfaatkan situasi gitu. Ya istilahnya kan kalau misalkan dia nggak jujur gitu, pastinya dia akan menaikkan harga gitu 2 kali lipat atau misalkan berapa persen gitu kan ditambahin. Ya emang untuk harga mie instan 1 dus itu ya sekitaran segitu sih kalau nggak salah. Emang sekitaran 115 ribuan, 100 ribu lebih lah. Ya harganya emang harga normal gitu, bukan memanfaatkan situasi gitu. Ini yang gue salut sih dari si Incinya. Gitu. 1.000 karton mie rebus berapa? 116 itu kalau mie satu kartonnya. Satu karton 116.000. 116.000. Kali 1.000 berapa? Nanti 116 juta. 116 juta. Berarti enggak 1.000, 5.000. Makin gila aja guys. 100 berapa tuh, 115 juta kalau nggak salah tadi ya. Itu cuma 1.000 karton. Nah pas dihitung cuma 115 juta, sementara duitnya tuh masih banyak gitu, karena bawa dari Jawa Barat tuh 7M lebih ya, ada yang bilang 8M sih. Nah itu masih banyak, makanya KDM tuh langsung ngomong udah tambahin jadi 5.000 aja katanya. Berarti kalau 5.000 115 juta dikali 5 berarti sekitar 500 juta lebihan lah. Ditantangin langsung sama KDM, sanggup nggak di Sinci nih, kita lihat. Campur mie goreng, mie kuah, pokoknya campur. Oh campur. Terus pop mie. Pop mie 102. Oke, 3.000 karton. 3.000 karton pop mie anjir. Gila ini. Waduh, bener-bener sih. Tapi ya mending kayak gini sih, mending belanja langsung jadi orang juga tahu gitu. Uang sekian miliar diperuntukkan untuk belanja barang apa aja gitu kan. Jadi yang punya dananya itu, yang menyumbangkan dananya itu tahu gitu. Nah, ini bagus dikontenin, menurut gue nih bagus ya, bukan pencitraan atau apapun itu. Tapi ini sebagai tanggung jawab KDM kepada para pemberi dana gitu kan. Jadi ya jadi terbuka gitu, lebih terbuka. Jadi nggak cuma sekedar uang kemudian dibelanjakan tanpa ada keterbukaan gitu. Nah makanya ini menurut gue sih bagus sih. Sarden yang kecil 650, yang besar 585. yang besar aja. Yang besar nggak apa-apa, campur aja. Yang kecil yang besar.
Oke. Satu karton berapa? Yang besar 585, yang kecil 650. Oke. Berarti 1000 karton 1000 karton. Wah, Ada. 1000 karton mungkin enggak lah. Enggak banyak. Kaget itu Papanya Sinjinya. 100. Ya punyanya berapa? 200. Ya udah. 200 ditantangin karton. dipindah 1000 200 karton langsung yang kaget. besar. Yang kecil dia punya maksimal berapa? Maksimal 100. Bukan, maksimal dia punya berapa karton di sini? Yang ada di Padang di sini berapa karton di distributornya? Ada 300 karton? Ada distributor ada. Ya udah 300 karton. Yang kecil ada 300 karton? Dipindah 1000 karton nggak 300 ada. karton. Ya udah itu yang pokoknya itu. Tapi ya Kalau untuk banyak sih sabun gitu mandi, juga sih. Ya itu 300 tinggal karton diatur banyak. aja. Atur aja. Sabun mandi misalnya 2000 batang sabun mandi. Sabun batang 2000. Terus kemudian 2000 odol. Kan? Terus kemudian 2000 sikat gigi. 1000 paket sampo. Sampo saset atau sampo botol 100 ml, Pak? Lebih baik botol 100 ml deh. Gampang. 100 ml. Oke. Catet Terus terus, itu catet. biskuit 100 karton. Roma kelapa kita Nggak boleh Roma kelapa. 100 karton biskuit Roma 100 jadi biskuit saya minta berbagai jenis makanan 500 karton. 500. Karena ini berarti yang wafer-wafer gitu. Oh iya campur aja. Campur aja. Oke, Oke. karton. Totalnya 500 semua. Semuanya 500 karton. Masing-masing atau campur semua? Campur pendapat. Oke, ayo. Jadi berapa? Ayo tuh. Jadi berapa tuh katanya tuh? Gitu. Pertama baru belanja diborong itu baru ya. Baru. Oh iya baru. Pusing ya. Iya, pengalaman Itu pertama. Enci belanja jualan 6 bulan ini belanja sehari. Iya. Ini yang seharusnya dagang selama 6 bulan ini langsung diborong 1 hari sama KDM. Gila. Next kita lanjut. Si Ingko-nya anaknya si Inci lagi nyatet-nyatetin apa aja yang dipesan sama KDM nih. Pampers sudah. 5.000 saya belum. Pampers bayi juga. Iya, baik. Pampers bayi berapa? Ya, pikir kalau itu sih cukup 30 karton cukup. Pampers bayi, pampers orang tua masing-masing 30 karton. Pampers bayi, pampers Ukuran dewasa Campur. 30 Ini aja 10 karton M, tuh, guys. 10 L gitu campur. Hmm. Karton-karton. Hitung terus Tinggal Ci, berapa, hitung Sep, ya? terus Ci. Ada ya pesan ada 5 ton. Beras 5 ton katanya. Jadi berarti di bandara kita harus ada gudang. Berarti kalau apa nih? Langsung datang aja. Langsung sudah jadi nampak tuh apa nih ya? Di bandara ada gudang nyimpen barang. Ke itu aja ke komandan. Tanyain. Kalau nggak di bandara bisa ikut di gudang di mana dulu. Ya, dekat bandaranya. Kayak kan angkatan laut bisa, marinir bisa ikut di gudang. Kopi ya juga Pak? Kopi bisa. Kalau itu sih nggak usah terlalu banyak. Terlalu. Apa namanya? Kopi yang campur itu saset-saset 30 karton. Ini anak Iya. dagang juga. Iya. Sabun cuci. Oke, deterjen? sabun cuci. Nah, Berapa Pak? sabun cuci biasanya pakai gimana? Ya saset atau Yang bangkok? kecil-kecil. Iya. Ya kayaknya yang kecil-kecil kalau sabun cuci ya. Iya. Bikin yang sabun cuci sasetan itu 30 dus. Nah, berarti yang apa nih ya, yang Indomie itu yang mobil tuh ya, jadi senang diangkut ya, satu mobil tuh senang diangkut. Nanti kan ngangkutnya kemana, nanti kasih tahu kan. Iya. Ya Pak Badar punya tuh langsung.
masih dihitung sama anaknya si Incin. Air mineral Pak? Air mineral boleh 100 karton. Yang besar yang kecil Pak? Kecil. Atau 200 karton. Tapi barangnya ada ya? Ada laman. Barang untuk 1 bulan ke depan beli sekarang. Langsung diborong. Berkati. Kita ada 75 kapan isi berapa Pak? 72. Obat-obatan punya? Enggak. Ini buat teman-teman Apindo, teman-teman kawasan industri di Jawa Barat, terus kemudian juga Kadin, teman-teman anggota Korfri di Jawa Barat, seluruh masyarakat Jawa Barat, para pelanggan BJB. Ini uangnya kita belanjain. Belum habis semua, tenang. Masih banyak. Masih banyak guys. Masih aman, masih aman. Maka pakan juga ada. Bapak minta 200 kan? 500 campur. 600 besar. Bisa 500 besar. Oke, kita persiapan. Tikar. Berapa tikar? Tadi Apa? Sini. Berapa? Ini tukang tikar nih yang dipesen di pasar nih. Jadi berat 200 Yang berapa? 90 ribuan kalau nggak salah. 200 kalau ukuran yang 2x2 kan 90.000. Jadi berapa saya bayar? 90 tadi 200 jadi 18 juta. toko sini 30 nih. Ya 18. 18 juta. 90 kali 200. Sebentar. 500 ada. 18 juta. Kasih. 19 juta. Ya udah bayar. Oke, ya. Saya tanya kalau 2x2 ukurannya kecil kali itu Pak. Enggak apa-apa, yang penting ada, Pak. Oh gitu. Yang penting kalau darurat itu yang penting ada. Nah iya betul Yang sih, ideal. soalnya kan kondisinya lagi darurat. 18 juta. Jadi walaupun 2x2, ukuran 2x2 ya cukup lah. Boleh kasih kurang jadi 15 juta? Udah diganti. Oh next, ya wes. Dan ini bayar teh, ini 18 juta bayar. Nah, dah, bayar, dah. Oke. Bayar langsung. Buka berkah. Dagangnya laku. Oke. Terima kasih. Oke. Tikar. Siap sini masukin kamar uangnya tep, masukin kamar. Izin Pak. Ya. Oke. Ini rombongan ini, Ci. Sini, Ci, sini. Ya, Pak. Ini kok. Ini bayar tep. Jadi berapa? Totalnya 947.700.000. 947 juta. 728. Kalau saya beli 2 kali lipat barang itu ada nggak? Buset, ditantangin lagi guys. Kalau mie Indomie nggak sampai gitu soalnya. Yang Ditantangin lagi guys, 2 kali lipat dari total belanjaan tadi itu. Dikali 2 katanya. KDM pesen lagi tuh. Kalau ada dijabanin tuh sama KDM, bayar langsung. Tapi si pihak tokonya, anak si incinya nggak nyanggupin. Mantap. yang lain apa? Sarden nggak ada. Palingan sabun ready ya? Sabun ready. Sabun udah mandi. cukup. Ya. Udah cukup. Sudah bisa itu Pak. Kalau mie yang kayak pop mie gitu. Ada ya. Sedap, nggak Nggak apa-apa. Sedap merek apa aja Bob, bebas. Oke. Berapa lagi tambahnya Pak kira-kira? Hah? Berapa lagi? Barang 2 kali lipat dari ini. Dari ini. Makanan. Makanan semua. Makanan sama sarden. Ada nggak? Paling kan tinggal yang mie instan lagi, yang sedap mereknya. Nggak ada apa-apa. Instan. Ditantangin lagi guys. Jadi logistik makanan itu KDM minta ditambah 2 kali lipat. Yang ada cuma mie instan sama pop mie mini tuh yang cup itu kan. Ada tuh yang pop mie mini. Wah,
diborong langsung guys, diborong semua sama Bapak Aing. Ada? Sedekap goreng berapa? Tinggal di gudang. Banyak? Sedekap yang goreng, Pak. Yang kap banyak, Pak. Yang cup ya? Yang cup? Atau yang itu nggak apa-apa campur sama. Nggak apa-apa, yang penting ada. Sedap goreng biasa sama sedap cup boleh. Sedap goreng aja. Lebihkan di sedekap aja kok, karena Apa aja? sedekap kita kosong. Oh, ada Oke. cup. Tinggal berapa? 1000 ada tuh. 1000 ada. Oke, 1000. Sedekap. Sedekap. Kan nanti yang lain beras kan? Oke. Yang kuahnya ada? Beras pesannya 10 ton aja, Pak. Sedap kuah tuh. Ya. Yang kap ya. Ya. Yang kap ada. Ada 10 ton. 500. 10 ton aja. Yang packnya tinggal berapa di gudang? Nggak ada. Apa, Cek? Sedekap kosong. Yang kap aja kok. Yang cup aja berarti yang ada. Oke. Oke, jadi berapa? Sedikit sih. Hah? 1 miliar 25 juta 1 miliar 25 juta Oke, 728 ribu. kuatnya segitu. Ya. Ya udah. Oke, kuatnya segitu. Nggak ada matinya emang ini. Mamang Aing, Mang KDM. Ditantangin, kuatnya cuma segitu katanya. Langsung disuruh bayar. Udah. Tap. Tunggu ada lagi. Tep, Mang Atep. Orang kepercayaan KDM nih yang megang duit 7 miliar itu. Suruh bayar langsung. Tadi totalnya tuh 1 miliar 20 berapa tuh? Oh, lupa lagi. Pokoknya 1 miliar lebih lah. Yang tadinya 900 karena ditambah pop mie, mini cup, terus sama mie instan sekitar 1000 karton. Itu jadi totalnya 1 miliar lebih. Tap bayar. Oh dia sudah dibuka. Enggak, ini bayar 1 miliar berapa? Si Pak Padan punya mobil 2 auto Sudah diinput. sudah diimpor. Ya, 1 miliar berapa? 1 miliar. 1 miliar 25 juta 700. 1 miliar 25 juta aja, nggak usah pakai 700. Ah, boleh. Oke. Ya. Iya gitu dong, lempengin aja udah. Bisa tap. Ini uangnya, Cek. Nah, sekopernya aja kasihin, ngapain koper? Gila guys, lu bisa lihat tuh. Itu duit apa namanya, duit dari hasil penggalangan dana dari beberapa instansi dan grup Apindo, terus Kadin kalau nggak salah, terus dari BJB juga ada, terus dari uang pribadi KDM juga ada. Nah ini nih yang nggak tahu dari yang mana nih. Pokoknya dari total 7 miliar itu ya ini salah satu kopernya nih. Isinya sekitar 1 miliaran ini, 1 miliar lebih. Nah nanti bakal dihitung lagi sih sama si incinya. Kopernya langsung dikasihin juga. Jadi nggak perlu dibalikin, katanya ribet. Kalau harus dibalikin lagi. Jadi koper sama duit tuh. Kopernya bonus. Ini 25 juta. Nanti kalau ada info barang lagi kasih tahu ya. Oh, oke, boleh. Ditantangin lagi guys. Kalau masih ada info barang, stok barang yang masih ada gitu, minta info lagi katanya tuh KDM. Mau dibeli lagi semua, diborong lagi semua. Duit masih banyak. Sarden terutama. Sarden. Itu penting. Sini. Nanti komunikasi barang ya, di dropnya kemana. Barang jam berapa besok udah siap? Soalnya kita pesawat jam 9 ingin mulai jalan. Sudah 9 pagi. Bisa. Bisa jam 9 Bapak ya? Iya. Ada lagi yang trip kedua nggak Bapak? Jam 11? Ya bisa ya. Kita nunggu barangnya baru ini kan. Gimana? Yang toko-toko lain sih siap. Saya pikir saya optimis yang ini dulu. Jam 10 bisa. 1 M 25 juta. Itu aja. Oke, 10. Beras ada 10 ton tuh. Menuju di susulkan gitu Pak?
Oke. Nanti posko pang ininya di mana? Ya, oke. Oke. Nah, jadi kalau begini tuh lebih terbuka gitu tanggung jawab KDM terhadap uang yang udah masuk gitu kan dari hasil penggalangan dana itu. Jadi tawan gitu uangnya tuh dibelanjakan untuk ini dan ini gitu kan. Ya bagus sih menurut gua. Jadi terbuka. Oh ya, nanti biasa kirimin. Ya, oke, bisa. Nanti kurang-kurang saya ngitungnya, Cik. Nanti bilang aja, tapi ini kan uang, Pak. Ya. Oke, Pak. Oke, Cik. Makasih ya. Makasih. Cik. Terus Pak, itu kan barangnya kan atas nama siapa Pak? Pakai KTP siapa? Oh, tapi saya nggak apa-apa. Coba kita Hah? barang PPN. Hah? Coba kita lapor. Lapor aja nggak usah ada PPN, kan bencana ini. Oh bisa. Bisa. Ya, Tep ya? Bisa tanpa pajak, kan ini bencana. Iya. Bisa. Oh, berarti Atas nama Gubernur Jawa Barat aja. Kasih. Ada saya. Ya, yang belanjanya. Ya, oke. Oke. Kasih KTP, kasih fotokopi KTP Bapak di WA ya. Ada kan? Ada, udah nanti WA. Nanti kalau bebas PPN kan saya turun lagi uangnya tuh. Gak pajak. Berarti saya terbitkan faktur pajak. Kalau bebas PPN kan saya turun lagi uangnya tuh. Gak pajak. Berarti saya terbitkan faktur pajak. Oke. Kan ini kegiatan bencana. Negara nggak boleh ngambil pajak dari bencana. Ya iyalah, masa masih tetap dipajakin juga sih, padahal kan buat Ini kopernya kepentingan dikembaliin. bencana Bawa alam. aja. Ngapain saya bawa koper balik lagi? Iya, makasih Pak. Oke, makasih. Bapak, izin boleh kita foto bersama? Boleh. Sini Bapak. Oh ya. Cing, nanti kalau ada informasi lagi ada sarden nih. Oke, kasih tahu kita. Kalau gitu. 1, 2. 1, 2. Iya. Nah oke, jadi gitu aja teman-teman. Informasi terbaru dari KDM, yang mana KDM tuh langsung belanja ke si pemilik tokonya, si Enci nih. Si Enci dipanggil langsung ke hotel buat mesen langsung ke si Encinya, terus ditulis semua apa aja kebutuhannya, ditotal semua sampai tadi itu sekitar 1M 25 juta kalau nggak salah. 1M 25 juta tuh untuk belanja di toko si Enci aja. Dan itu juga sebenarnya KDM minta lagi dikalikan 5 gitu, atau dikalikan 2 tadi kalau nggak salah ya. Ya istilahnya kalau misalkan ada stok lagi lebih banyak, ini dikalikan 2 aja gitu, dikali beberapa kali lah gitu. Jadi biar sekalian. Tapi si Incinya nggak sanggup. Cuma sanggup segitu doang katanya. Ya gitulah. Ini salah satu gebrakan baru sih dari KDM ketika ada bencana, terus ingin memberikan sumbangan yang berupa apa namanya, berupa barang, itu KDM langsung membelanjakannya di sana gitu. Jadi untuk pertanggungjawaban uangnya juga jelas, kemana aja uangnya dibelanjakan, terus barangnya apa aja itu ketahuan gitu. Apalagi dikontenin kayak gini, jadi nggak bisa ngambil keuntungan gitu dari hasil penggalangan dana itu. Nah ini sih yang gue salut sih. Ya mungkin ada beberapa orang yang kurang setuju atau yang nyinyir gitulah dengan keputusan KDM seperti ini. Tapi menurut gue ini lebih terbuka sih. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya sumbangan-sumbangan fiktif, sumbangan-sumbangan yang cuma nyari keuntungan aja gitu kan. Sumbangan-sumbangan yang nggak tepat sasaran. Nah itu tuh ya untuk zaman sekarang sih kayaknya udah harus diilangin tuh. Nah makanya KDM mungkin bikin gebrakan baru seperti ini biar uang yang didapatkan dari hasil penggalangan dana itu dibelanjakan langsung dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke gitu aja teman-teman.
informasi terbaru. Nanti kita akan lihat video-video selanjutnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.